Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali pada pagi hari ini untuk mempelajari sabda Tuhan sebagai langkah kita, persiapan kita untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini dengan renungan pagi. Untuk itu, marilah kita lebih dahulu berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kesempatan yang indah bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu sebagai bekal kami dalam langkah-langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Memberkati kami semuanya, izinkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu, izinkan kami untuk menjadi sarana bagi-Mu dalam pelayanan sabda pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam budaya Jawa ada dua kata yang saling berdekatan namun mempunyai arti yang berbeda. Yang pertama yaitu jeneng, dan kemudian yang kedua adalah jenang. Jeneng merupakan sebuah ungkapan tentang sesuatu hal yang hakiki, sesuatu hal yang menyangkut masalah attitude, masalah karakter, ataupun juga masalah keabadian di dalam budaya Jawa. Namun kata jenang ini adalah menyangkut masalah kehidupan sehari-hari, masalah sementara. Karena jenang adalah apa yang kita makan setiap hari. Jadi, jeneng dan jenang ini berbeda satu dengan yang lain. Namun pada banyak orang-orang yang berusaha untuk mengorbankan jeneng ini untuk melakukan, untuk mendapatkan, yaitu jenang tadi. Banyak orang berusaha untuk meninggalkan, mengorbankan hal-hal yang hakiki, hal-hal yang abadi. Dia gunakan, dia buang, dan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan hal-hal yang sementara, misalnya suatu pekerjaan, misalnya makanan, ataupun beras, dan masih banyak lagi. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang mempunyai karakter hampir sama seperti apa yang menjadi slogan banyak orang sekarang ini, yaitu Esau. Di dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-29 sampai ayat 34, di sana diterangkan bagaimana Esau ini sudah mengorbankan hak kesulungannya, hal yang rohani untuk masa depannya, dan dia tukarkan hanya sepiring sop kacang merah saja. Hal ini ada hal yang sementara. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang berusaha tidak mengutamakan hal-hal yang abadi, hal-hal yang hakiki, hal-hal yang rohani, warisan keselamatan, dan mereka berusaha untuk menukarnya dengan perkara-perkara sementara. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Apakah kita sama seperti Esau yang menukarkan hak kesulungannya untuk ditukarkan dengan sepiring sop kacang merah, menukarkan hal-hal yang berharga dalam kehidupan kita tukarkan dengan hal yang
tidak berharga dalam kehidupan kita. Sering dalam perjalanan umat-umat Tuhan itu penuh dengan dilema. Ya, penuh dengan dilema. Namun pelajaran pada pagi hari ini, kisah Esau ini boleh menjadi pelajaran bagi kehidupan kita masing-masing. Bahwa kita janganlah seperti Esau, yaitu menukarkan jeneng kita untuk ditukarkan dengan jenang. Karena apa? Karena kata jeneng, yaitu hak kesulungan, hak rohani yang seharusnya dimiliki oleh Esau ini, dia tukarkan dengan hal-hal yang sementara, hal-hal yang apa? Yang membuatnya justru tidak menjadi berkat, namun menjadi kutuk di dalam keluarganya. Kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-16 dan 17. Dikatakan demikian. Janganlah ada orang yang menjadi cabul dan yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sedang mengadakan perjalanan menuju tanah surgawi, Kanaan surgawi. Dan Tuhan sudah sediakan hak waris bagi kita. Apakah kita sia-siakan dalam kehidupan kita? Esau sudah menyanyiakan hak kesulungannya, menyanyiakan hak waris bagi dirinya dan keluarganya untuk menikmati berkat-berkat rohani dan ditukarkan dengan hal-hal yang sementara. Hanya kekenyangan sesaat, namun biarlah pada pagi hari ini, mari di dalam perjalanan kehidupan kita, marilah kita mengutamakan hal-hal yang rohani, mengutamakan pewarisan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, dan kita tidak usah menggantinya dengan perkara-perkara sementara, sehingga kita tidak dapat mendapatkan berkat, yaitu kerajaan surga. Kiranya renungan pendek ini boleh membuat kita masing-masing untuk tetap berdiri teguh, mempertahankan iman kita di dalam perjalanan kita, sehingga kita tetap memilih jeneng, bukan jenang di dalam budaya Jawa. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, dan selamat pagi. Sekali lagi, berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita. Amin.